Selamat malam, saya Esther Mayanti Gulo dari kelas SIA Malam. Saya di sini akan menjelaskan jawaban dari tugas data mining. Di sini kita terdapat data transaksi yaitu ID transaksi dengan jumlah transaksi 8 dan produk yang terdiri dari telur, beras, minyak, mie dan gandum. Di sini kita bisa lihat detail data transaksinya. Kemudian ada juga soal tentukanlah nilai support dan confidence yang tertinggi dari masing-masing kombinasi yang ada. Dengan nilai minimum support sama dengan 3 dengan nilai confidence minimal 60%. Kemudian setelah nanti kita dapat hasil support dan confidence-nya, kita mengalihkan nilai support dan confidence untuk menentukan nilai rules yang lebih besar dari sama dengan 0,6, berarti bernilai yes, dan yang tidak lebih dari lebih besar sama dengan 0,6 berarti bernilai no. Jadi kita di sini sudah menentukan item yang sudah dibeli, yaitu telur, beras, minyak dan gandum. Kemudian kita menentukan K1-nya dengan membuat tabel tabular. Jadi kita buat di sini dengan ID transaksinya ada 8. Kemudian kita buat masing-masing kolomnya telur, beras, minyak, mie dan gandum. Kemudian kita sesuaikan dengan tabel transaksi yang ada di atas tadi. Di sini ada transaksi pertama telur dan beras. Kemudian kenapa di sini 0 minyak, mie, gandum? Karena transaksi produk ini tidak dibeli. Kemudian ketentuan tetanya tadi 3. Kemudian dapatlah F1 itu telur, beras, minyak, mie dan gandum. Kemudian kita menentukan K2-nya, kombinasi kedua, yaitu kombinasi kedua ini dapat dari kita hubungkan saja dari telur ke beras, telur minyak, telur mie, telur gandum. Nah, kita jabarkan di sini satu-satu. Kemudian dapatlah jumlahnya. Telur beras ini ada 5. Dari mana 5? Karena di sini jumlah telur beras yang ada di tabel-tabel itu ada 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dan begitu seterusnya. Kemudian dapatlah frekuensi kedua yaitu telur beras, telur minyak, beras minyak, mie minyak, minyak gandum. Kemudian kita mencari K3 dengan tabel kombinasi yaitu telur beras minyak. Nah, ini telur beras minyak dapat dari mana? Ini adalah rulesnya, ada peraturannya, rumusnya OK dan OY menjadi oke. Nah, di sini telur beras, telur minyak. Nah, ini telur ini sebagai O, beras sebagai K, dan begitu seterusnya. Telur ini O dan minyak ini E. Kemudian kita gabung saja yang telur ini hanya satu diletakkan di sini, kemudian beras dan minyak. Nah, ini terdapatlah jumlahnya 4 karena dari ini tadi di tabel tabular tadi 1, 2, 3, 4 nih, begitu seterusnya. Kemudian dapatlah F3 nya yaitu telur beras minyak. Ini didapat karena nilai telur beras minyak lebih besar dari 3. Kemudian kita mencari support dan confidence nya. Di sini ada rumus untuk mencari support dan confidence. Yang pertama support, jumlah item yang dibeli dibagi dengan jumlah seluruh transaksi dikali 100%. Kemudian kita masukkan rule-nya di sini dari kombinasi 2 tadi. Kita masukkan di sini. Kemudian kita hitung supportnya. Ini di telur beras jumlahnya di sini di K2-nya ini 5, kemudian dibagi dengan jumlah transaksi yaitu 8 dikali 100, maka dapat hasilnya 62,5%. Kemudian begitu seterusnya. Kemudian kita mencari confidence yaitu ini 5 dari
jumlah kombinasi ini telurnya 5, kemudian beras ini didapat dari nilai kombinasi di nilai tabularnya 6, maka kemudian dikali 100% sama dengan 83,3%, begitu seterusnya. Kemudian kita menentukan confidence minimal dengan kita masukkan di sini aturannya. Namun di sini tidak semua yang kita masukkan yang sesuai dengan soal tadi. Di sini nilai confidence minimalnya yaitu 60%. Jadi yang nilai confidence yang lebih besar dari 60% itu kita masukkan. Yang tidak memenuhi tidak kita masukkan. Jadi yang kita masukkan itu adalah telur beras, beras telur, telur minyak, minyak telur, beras minyak, minyak beras, mie minyak dan gandum minyak. Kemudian kita cari support dikali confidence-nya. Ini 62,5% dikali 83,3%, maka dapat hasilnya 0,5206. Kemudian setelah dapat ini nilai support kali confidence-nya, maka kita mencari nilai rules-nya. Di sini nilai rules yang ditentukan itu adalah lebih besar sama dengan dari 0,6. Jika lebih besar sama dengan 0,6 berarti rules tersebut bernilai yes, dan jika tidak memenuhi aturan tersebut maka bernilai no. Nah, di sini dari rule yang kita cari tadi, hasil dari support kali confidence-nya itu tidak memenuhi dari lebih besar sama dengan 0,6, maka dapatlah kesimpulan hasil dari support kali confidence itu tidak ada karena rule tidak ada yang memenuhi nilai dari 0,6. Baiklah, sekian penjelasan jawaban dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat malam.